Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Miss Imas dalam video Kupas Materi bersama Miss. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang dongeng part 2 ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen. Hai teman-teman Miss Imas. Sebelum kita ke materi, Miss Imas mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman yang pertama mampu menguraikan pesan dalam dongeng dalam bentuk lisan maupun tulisan ya. Nah, tujuan yang kedua yaitu diharapkan teman-teman mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah, teman-teman, Miss Imas mau nanya nih, siapa di sini yang suka membaca dongeng? Oke, sama dong kayak Miss Imas juga suka banget baca dongeng. Nah, kira-kira teman-teman dalam membaca dongeng itu ada aturannya loh. Ada yang tahu nggak ya aturan bagaimana sih cara membaca dongeng yang baik dan benar itu? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Oke teman-teman, dalam membaca sebuah teks termasuk dongeng ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita praktikkan. Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Yang keempat, tanda baca. Dan yang kelima, suara lantang. Oke, Miss Imas jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, lafal. Lafal itu pengucapan kata. Nah, dalam membaca dongeng kita harus memperhatikan yang pertama, kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, kita harus menggunakan frasa yang tepat. Nah, yang kedua adalah intonasi suara. Ketika kita membaca dongeng, ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, berarti intonasi suaranya harus datar. Nah, ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, berarti intonasi suara kita harus menurun. Dan ketika kita menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, berarti intonasi suara kita harus agak naik. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah cara membaca teks dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat adalah tanda baca. Nah teman-teman, jika kita membaca dongeng lalu kita menemukan tanda koma, maka kita berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali membacanya. Yang kedua, jika saat membaca kita bertemu tanda titik, maka kita berhenti membaca, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang. Nah, ini berlaku untuk teman-teman yang akan membacakan dongeng di depan orang lain ya. Kita harus menggunakan suara lantang agar dongeng kita ceritanya bisa didengar orang lain dan orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Nah teman-teman, ada yang masih ingat gak ya unsur-unsur intrinsik dalam cerita dongeng itu apa saja sih? Nah, di video sebelumnya, Miss Imas telah menjelaskan apa saja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dongeng. Nah, yang belum nonton dulu ya. Nah, dalam video kali ini, kita akan sama-sama mencari unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dongeng. Dongeng yang akan kita bahas dan kita cari unsur intrinsiknya yaitu yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Disimak ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali.
Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku. Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku, pohon? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah teman-teman, tadi kita sudah baca dan sudah dengarkan cerita dongeng tentang pohon apel yang tulus. Nah, kita cari tahu sama-sama ya unsur intrinsik dari cerita dongeng tadi itu apa saja. Yang pertama, tema. Tema dari dongeng tadi kira-kira apa ya? Dongeng tadi bertemakan apa ya? Betul banget. Tema dari dongeng pohon apel yang tulus adalah persahabatan. Oke? Yang kedua, latar. Nah, kira-kira latarnya, tempatnya di mana ya? Betul banget. Latar tempatnya ada di sekitar pohon. Lalu, ada tokoh. Nah, kira-kira dalam dongeng tadi tokohnya siapa saja ya yang berperan dalam dongeng tadi? Betul banget, tokohnya ada dua. Yang pertama tokohnya adalah sebuah pohon apel yang besar. Dan yang kedua tokohnya adalah seorang anak laki-laki. Oke, nah yang selanjutnya itu, unsur yang selanjutnya itu penokohan. Karakter tokoh. Kira-kira pohon apel itu karakternya seperti apa sih? Wataknya, sifatnya? Betul banget, pohon apel wataknya itu baik hati dan suka menolong. Iya, kenapa suka menolong? Karena tadi dia membolehkan memotong cabang-cabang pohonnya untuk dibangunkan rumah buat anak laki-laki tadi kan? Oke, nah sekarang kira-kira dongeng tadi itu ada pesan moralnya nggak yang bisa kita ambil? Ada hikmahnya nggak? Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng tadi? Pesannya apa sih yang disampaikan dongeng tadi? Amanat atau pesannya? Oke, betul. Amanat atau pesan moral yang disampaikan dari cerita dongeng tadi adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Oke? Khususnya teman kita, karena suatu saat pasti kita akan membutuhkan pertolongan teman tersebut. Oke, teman-teman paham ya? Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata setiap cerita, baik itu dongeng atau cerita yang lainnya itu pasti memberikan sebuah pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam sebuah dongeng itu ada beberapa unsur intrinsik yang harus kita ketahui. Nah, mulai hari ini, yuk sama-sama kita praktikkan pesan-pesan moral dari bacaan yang kalian sudah baca ya. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.
Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!